warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup dan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi, maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam. Berbeda dengan keinginan, kalau keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh kita, akan tetapi jika kita tidak bisa mendapatkannya, maka keberlangsungan hidup kita tidak akan terancam. Nah, untuk lebih jelasnya, kebutuhan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitas, yang kedua berdasarkan waktu, yang ketiga berdasarkan sifat, dan yang keempat berdasarkan subjek. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan berdasarkan intensitas terdiri dari 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang mutlak yang pertama sekali harus dipenuhi manusia. Contoh dari kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ialah kebutuhan kedua yang harus dipenuhi apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Nah, kebutuhan sekunder ini biasanya berupa peralatan dan perlengkapan, seperti perlengkapan rumah tangga, perlengkapan alat tulis, misalnya meja, lemari, kipas angin, televisi, dan lain sebagainya. Perlu dipahami lagi bahwa kebutuhan sekunder tiap individu itu berbeda. Saya kasih contoh misalnya mobil. Mobil itu pada individu yang berpenghasilan tinggi maka dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Akan tetapi bagi individu yang berpenghasilan rendah dianggap sebagai kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini menyangkut barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, grand piano, berlian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kelompok kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan yang pemenuhannya saat ini juga. Dengan kata lain, kebutuhan ini sangat mendesak. Contohnya obat untuk orang yang sakit, makan untuk orang yang kelaparan, dan minum untuk orang yang kehausan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang ialah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan pada masa yang akan datang. Artinya kebutuhan ini tidak terlalu mendesak. Nah, kebutuhan ini lebih kepada persediaan atau persiapan. Contohnya seperti menabung, membeli payung untuk persiapan musim hujan atau musim panas. Selanjutnya, kelompok kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani ialah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik manusia. Misalnya menjaga kesehatan, menjaga penampilan dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta istirahat yang cukup. Sedangkan kebutuhan rohani ialah kebutuhan yang bersifat rohani. Artinya kebutuhan ini berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia. Seperti beribadah menurut agama masing-masing, rekreasi dan liburan, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas seni. Selanjutnya, kelompok kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, kebutuhan berdasarkan subjek ini terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu ialah kebutuhan keseorangan. Nah, kebutuhan individu tiap orang itu berbeda. Bagi seorang sekretaris, ia memerlukan komputer, alat tulis, telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi seorang tukang kayu, ia memerlukan gergaji, palu, paku untuk melakukan pekerjaannya. Nah, sedangkan kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama dalam masyarakat untuk kepentingan bersama. Misalnya jembatan, jalan, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Baik, cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.